Karena nikmat hidayatul iman wal Islam Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Hati-hati. Masalah agama, masalah syariat, masalah ajaran, masalah sunnah, tak boleh main-main. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, berbagai macam kenikmatan Allah telah anugerahkan dan berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah yang sudah kita dapatkan, maka kita tidak akan mungkin sanggup untuk menghitungnya, menilainya dan menghargainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menilai, menghitung berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah kalian dapatkan, maka la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menilai dan menghitungnya. Tentu tidak ada nikmat yang paling agung dan besar di sisi Allah yang akan senantiasa menyelamatkan kita, baik itu di kehidupan kita di dunia dan di akhirat, kecuali dari nikmatul hidayah, nikmat petunjuk yang di dalamnya adalah nikmat hidayatul iman wal Islam. Maka petunjuk yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang mukmin. Dan demikian pula hidayah yang paling nikmat dan paling agung dan besar lagi. Maka ketika seseorang itu mendapatkan hidayah fil Islam, kalau tadi hidayah ilal Islam, hidayatu ilal iman, maka itu nikmat yang juga besar dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Karena nikmat hidayatul iman wal Islam Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka Allah tidak pernah peduli apakah dia keturunan Nabi, keluarga Nabi atau tidak, atau dia dari sisi sosial ekonomi, apakah dia kaya atau miskin, Allah tidak pernah peduli. Dari sisi kebangsaan, apakah dia Indonesia, apakah dia Arab, apakah dia selainnya, Allah enggak peduli. Yang jelas bahwa tatkala Allah memberikan hidayatul iman wal Islam kepada masing-masing hamba, maka itu sebagai pertanda Allah cintai dia. Maka ini berarti harganya mahal, ya, tidak bisa dibanding dan dinilai dengan dunia dan seluruh isinya. Kenapa? Karena ketika seseorang menjadi seorang mukmin dan muslim, menjadi orang itu Islam dan iman, karena ada satu amalan ketika dia amalkan, ketika dia menjadi seorang mukmin hanya dengan 2 rakaat sebelum salat subuh, ternyata nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini karena apa? Sebab hidayatul iman wal Islam. Itu yang terpenting. Sebagian Nabi menyatakan rak'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, sebelum salat fajar, maka nilainya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Maka oleh sebab itu, kini menandakan amal-amal ibadah, amalan-amalan soleh sebagai bentuk kejujuran dan kebenaran keimanan kita. Ketika kita lakukan, kita laksanakan sebagai 2 rakaat sebelum subuh, ternyata nilai yang lebih besar dan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sementara kita tahu bagaimana isi dunia dan pernik-perniknya. Tapi ternyata di antara nikmat yang lebih besar lagi, ketika Allah berikan hidayah fil Islam, maka dia
mengenal ilmu, mengenal sunnah, menjadi sebab dia istiqamah di atas. Ini penting. Maka oleh sebab itu banyak di antara ayat-ayat Al-Quran agar kita berdoa memohon kepada Allah dan kita menempuh jalan-jalan istiqamah. Dan bagaimana Allah mengkhabarkan orang-orang yang istiqamah di atas iman dan Islam, di atas ilmu kitab wa sunnah. Banyak ayat-ayat menyebutkan demikian. Bagaimana jaminan Allah kepada mereka? Banyak sekali. Nah, ini penting. Istiqamah. At-thabat, keteguhan di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, di atas ilmu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena memang mereka senantiasa menampakkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, bahkan mereka menjadi penolong kebenaran. Dan Allah berikan as-sabat kepada mereka. Jika memang mereka menolong agama Allah dengan mereka istiqamah di atas ilmu kitab wa sunnah bi fahmi salafil ummah. Barakallahu fiikum. Di antara yang Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang apa? Telah mengatakan iman, lisannya dia ucapkan, hatinya membenarkan, amal perbuatannya dibuktikan dengan amalan-amalan soleh. Thumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Artinya apa? Tidak lagi melenceng ke kanan, tidak lagi melenceng ke kiri, tidak lagi kemudian dia menyekutukan Allah, menyelisih daripada aqidah as-sahihah. Apa jaminan mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Niscaya akan turun kepada mereka malaikat, yang malaikat mengatakan apa? Alla takhafu. Jangan sekali-kali kalian memiliki rasa takut, khawatir. Wala tahzanu, kalian tak perlu bersedih. Wa abshiru bil jannah, maka berbahagialah dan bergembiralah dengan khabar berita dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dimana dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada siapa? Orang-orang yang istiqamah di atas iman, di atas Islam. Kita ketahui bahwa di atas iman, di atas Islam, di atas hidayah, di atas sunnah, di atas ilmu, maka ini semua kebaikan, kemuliaan, akan mengantarkan kebahagiaan. Dan itu harus kita berusaha untuk di atasnya, menjaga. Tapi sebaliknya kita juga harus mengerti dan tahu bagaimana sebab-sebab yang akan menghancurkan, membatalkan daripada keimanan, keislaman tadi. Itu yang perlu kita paham. Maka barakallahu fiikum, pembahasan kita masih pada bab di antara perkara-perkara yang penting, yang wajib setiap muslim laki dan wanita dia mengetahui. Di antaranya dia mengenal Allah, pada pengenalan sebenarnya dibangun di atas ilmu. Demikian pula dia mengenal agamanya di atas dalil. Dia mengenal Rasulnya Muhammad SAW dengan pengenalan sebenarnya. Dan kemudian bagaimana di antara pembatal keimanan dan keislaman itu. Maka pembahasan kita sampai pada pembatal yang as-sadisu, yang keenam. Apa itu pembatal keislaman? Disebut dengan batal Islamnya, ya Islamnya gugur. Maka berubah, menjadikan orang tadinya dia seorang muslim mukmin, maka dia menjadi kafir. Dan ini dihukumi sebagaimana riddah anil millah. Dan ini adalah kufrun akbar, kufur yang besar. Karena konsekuensinya membatalkan keimanan, keislaman dia. Apa itu? Ketika seseorang memperolok-olok daripada apa? Ajaran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istihza ya dengan agama Rasulullah SAW yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka perhatikan pembatal yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabih au iqabih kafar. Maka siapa saja bersifat umum, maka bisa kita, saya dan kalian. Barang siapa istahza'a bi syai'in min dinir Rasul, dia mengolok-olok, memperolok dengan sesuatu saja, sedikit saja dari agama Rasulullah, dari ajaran Rasulullah, dia olok-olok dia. Dan ajaran Rasulullah SAW banyak. Maka disebut Islam, memperolok-olok agama Islam, atau dia memperolok-olok tentang pahala yang telah disebutkan di dalam Islam oleh ajaran Rasulullah SAW. Oh, pahalanya kalau orang itu berpuasa itu demikian, kalau orang itu menjaga sholatnya demikian, kalau orang dia adalah ahlul khair, ahlus sa'adah, maka dia akan mendapatkan jannah. Maka dia katakan, itu hanya semacam itu tidak mungkin, itu hanya kiasan semata, ya, itu hanya percontohan saja. Mana buktinya? Mana surga? Nauzubillah min dzalik. Au iqabih, atau kemudian dia mencela, memperolok-olok tentang apa? Siksa yang disebutkan dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyelisih sunnah ajaran Rasulullah sallallahu, orang-orang yang melakukan menyekutukan Allah dan yang lain, maka kafar, maka dia dihukumi kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah. Pakai dalil, pakai hujjah ilmiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Akhir ayat disebutkan di dalam surah At-Taubah pada ayat 65 sampai 66. Dan sungguh jika mereka orang yang memperolok-olok agama ajaran Rasulullah SAW, apakah itu tentang pahala atau tentang siksa, kalian tanya, kenapa kalian memperolok-olok agama Rasulullah, ajaran Rasulullah SAW? La yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sungguh benar-benar mereka akan mengatakan, saya ini hanya sekedar senda gurau dan hanya itu main-main saja. Subhanallah. Qul, katakan ya Muhammad, artinya ini jawaban Allah, yang diperintahkan Allah tabaraka kepada Rasulullah SAW. Qul abillah, apakah kepada Allah, wa ayatihi, dan termasuk ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, dan apakah kepada Rasulnya, sunnah-sunnah ajaran Rasulullah, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok, kalian meremehkan dan merendahkannya. La ta'tadhiru, la ta'tadhiru, maka tidak ada uzur, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada. Walaupun tadi ngomong apa? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Saya kan hanya sendagura saja. Ya, hanya soft talk misalnya kalau bahasanya, ya, orang umum, ya. Amiyahnya begitu, ya. Hanya seperti itu. Wa nal'ab, main-main saja. Maka dijawab oleh Allah, walaupun kalian main-main, hanya mungkin sendaguro, awas, hati-hati. Masalah agama, masalah syariat, masalah ajaran, masalah sunnah, tak boleh main-main.
Orang yang jenggotan dipanggil kambing, hati-hati. Walaupun kalian ngomong apa, kan hanya main-main saja. Maka apa kata Allah? La ta'tadiru. Tidak ada uzur, tidak ada maaf buat kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian dihukumi telah kafir setelah keimanan kalian. Kenapa sebabnya? Karena apa? Tastahzi'un. Karena istihza. Awas, hati-hati. Orang yang mungkin dia mengamalkan sunnah tidak musbil, dimainin apa, diketawain. Orang yang kemudian dia memakai cadar, burqa, disebut hantu. Apa macam? Hati-hati, jangan main-main. Ya, ini gak boleh, gak bisa agama itu main-main untuk bergurau. Ya, gak bisa ya, hati-hati. Karena barakallahu fiikum disebutkan di sini, memperolok-olok sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah merupakan kekufuran, dan ini adalah ijma'. Ingat, memperolok-olok sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW, maka termasuk ini adalah kekufuran berdasarkan ijma'. Sekalipun tidak betulan, tidak serius memperolokkan tadi, umpamanya sekedar bergurau, maka ini tidak ada uzur. Maka Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Abi Hatim, dan yang lainnya, maka meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar sebuah kisah apa namanya, peristiwa perang Tabuk. Ingat, semuanya pasti masih ingat, ada sebuah peperangan di masa Rasulullah namanya perang Tabuk. Tabuk itu di mana? Ya, Tabuk itu di sekitar Madinah. Ya. Maka pada suatu hari pada perang Tabuk ada seseorang yang berkata dalam sebuah duduk tadi, ketika orang berkumpul, orang tadi mengatakan begini, tiada pernah kami melihat orang yang lebih buncit perutnya. Coba bayangkan, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut ketika bertemu musuh, artinya dalam peperangan, maka dibanding dengan ahli baca Al-Quran. Maksudnya apa? Dia tujukan kepada para sahabat. Bayangkan antum, ada yang mengatakan begitu. Soalnya lagi, tidak ada pernah kami lihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, lebih pengecut ketika berperang, maka dibanding ini orang-orang yang ahli Quran, baca Quran ini. Ya, maksudnya ternyata pula adalah Rasul dan para sahabat. Yang kita ketahui siapa? Mereka adalah Qurra, ahlul Quran. Nah, jadi lalu seorang lelaki yang ada di masjid itu bangkit seraya berkata, maka kadzabta, engkau berdusta. Bahkan kamu adalah orang munafik. Pasti akan aku laporkan ini kepada Rasulullah. Nah, coba bayangkan. Tadinya Rasulullah nggak ada di situ. Ya, dia ngomong seperti itu. Akhirnya berita itu, laporan itu sampailah kepada Rasulullah. Dan turunlah Al-Quran. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihatnya berpegang pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW dengan tersandung-sandung batu sambil berkata, ya Rasulullah, maksudnya apa? Meminta iba, meminta uzur, meminta maaf. Sebenarnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja. Maka ini asbabun nuzul surat atau apa yang saya bacakan tadi. Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Hanya ngomong apa tadi? Orang-orang yang ahli Quran, Rasulullah dan sahabat dianggap orang yang paling buncit perutnya, paling dusta, pengecut kalau perang katanya. Subhanallah. Akhirnya dia disampaikan Rasul, maka dia pun berpegang pada sabuk pelana ketika Rasul naik kuda, dan dia mengatakan sampai sandung-sandung, ya Rasulullah, aku hanya bersendakur dan main-main saja. Turunlah ayat tadi, katakan apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bersendagurau, kemudian kalian itu memperolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ingat ya, maka yang ketika dia mengatakan kami hanyalah bersendagurau dan main-main saja,
Aslinya apa? Tidak bermaksud betul-betul padahal. Akan tetapi kami hanya bermaksud berkelakar, bermain-main, menghilangkan kejenuhan, kepenatan katanya dalam menempuh perjalanan. Ya. Dan sebutkan yang demikian tadi, maka dia tetap menghukumi kafirnya dia. Karena persoalan ini tidak dalam kategori tendakoro dan main-main. Mereka telah kafir dengan sebab ucapan perkataan dia sekalipun sebelumnya mereka beriman. Makanya hati-hati. Jangan macam-macam. Ya kalau kita ini belum bisa mengamalkannya ya sudah. Ya, jangan. Wallahu a'lam. Jadi itu yang disebutkan. Termasuk pula memperolok ilmu syariah, memperolok para ulama, merendahkannya. Ini hati-hati, jangan dianggap tidak termasuk istihza. Ya. Jadi ulama ada di pisah-pisah dan yang lainnya. Iya. Maka kemudian para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Hukmul Murtad, maka disebutkan di sana memperolok sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW itu menjadi dua. Perolokan yang jelas atau wadih, sharih, terang, seperti orang menyebabkan turunnya ayat di atas, jelas. Ya, seperti kami tidak melihat orang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, pengecut ketika bertemu musuh dibanding para ahli baca Quran, atau kata-kata yang semisalnya. Apalah, itu terang jelas. Perokan yang biduni sharih, yang tidak terang, dan ini banyak bentuknya, bahkan tanpa batas, seakan-akan bagikan lautan yang tak bertepi, seakan-akan begitu. Ya, misalnya apa? Sambil kedip-kedip gini dengan isyarat mata, ya, gini, mengeluarkan lidahnya, menjulurkan, atau mencibir dengan bibirnya, ya, atau berisyarat dengan tangan ketika dibacakan kitab Allah atau sunnah Rasul, atau ketika hal di situ ada perintah amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya, kedip-kedip dia, nah, misalkan begitu, atau mencep begitu. Hati-hati, ini biduni sharih. Maka wajib kita untuk meninggalkannya. Ya. Walaupun dia saudara dekat kita, maka wajib jangan sampai duduk dengan mereka agar tidak tergolong sebagaimana mereka. Maka ingat dan dicatat An-Nisa 140. Ya. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Artinya justru jangan kalian senang sama mereka. Hindari kalau orang yang suka main-main tentang agama, ya, suka bergurau tentang agama, tentang ajaran Islam. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentu kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir maka di dalam jahanam. Nah, yang mengucapkan dan turun ayat dalam surat At-Taubah 65-66 tadi itu adalah munafik yang jadi nifaqul akbar, nifaqul i'tiqadi. Makanya ini yang harus perlu diperhatikan. Wallahu a'lam.